Exercise nomor 1A dan nomor 4 ya. Nomor 1A silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Untuk kelompok 10 sendiri anggotanya yang pertama ada Hilya Anugrah Kinanti, yang kedua ada Aulia Aziza Maharani, yang ketiga ada Majesti Nilavarti, yang keempat ada Sapna Setiawati, dan yang kelima saya sendiri Andriani Cahyaning Ramadhani. Untuk yang pertama nomor 1A, jika A dan B adalah anggota bilangan real dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Untuk pembuktiannya, misalkan A adalah anggota bilangan real sekarang, berdasarkan sifat urutan bilangan real, maka A lebih dari sama dengan 0 atau A kurang dari 0. Kita pandang A lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A. Ini berdasarkan definisi bilangan mutlak, yaitu definisi 2.2.1. Sehingga didapatkan jika mutlak A dikalikan A itu sama dengan mutlak A dikalikan mutlak A, berdasarkan teorema 2.2.2a. Kemudian mutlak A kali A itu sama dengan mutlak A kuadrat. Karena tadi mutlak A sama dengan A berdasarkan definisi bilangan mutlak, maka mutlak A kali mutlak A sama dengan A dikalikan A. Sehingga mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini berdasarkan dari teorema 2.2.2b. Kemudian kedua ruas kita akarkan sehingga didapatkan akar dari mutlak A kuadrat sama dengan akar A kuadrat. Sehingga mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Sebentar, Mbak. Untuk yang ini, di situ mutlak dari A kali A ya? Ya, Ibu. Mutlak dari A kali A, di bawahnya itu mutlak A kuadrat, itu dari mana, Mbak? Itu berdasarkan teorema, bentar Ibu. Untuk teorema 2.2b itu buku pembuktiannya untuk mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Sebentar. Mutlak A kuadrat itu kan di teoremanya bukannya mutlak A dikali mutlak A ya? Di pembuktiannya, Ibu. Ini bisa kuliah. Bagian ini loh, Mbak. Iya, Ibu. Oke, dari ini ke ini, Mbak. Yang dikuadratkan itu siapa, Mbak? Mutlak A atau A-nya yang dikuadratkan? Mutlak A-nya, Ibu. Kalau mutlak A kuadrat bukannya ini ya? Oh, harusnya berarti untuk yang mutlak A kali A ini langsung dituliskan saja mutlak A kuadrat begitu, nggih? Nggak boleh. Runtutannya kemana? Harusnya gitu kok, harusnya gitu. Kamu pamatnya kuadrat enggak? Kalau ini dikuadratkan nanti jadinya siapa? Mutlaknya atau A-nya, Mbak? Oh, kalau yang di atas ini A-nya yang gitu. Harusnya berarti konsisten penulisannya di sini ya. Berarti Oh, mutlak gitu. dari A kuadrat kalau ini bentuknya. Gimana? Kamu mau memulai dari yang biar nggak sama. Ini sama dengan ini atau yang ini sama dengan ini. Yang ini, Yang merah atau yang pink? ini Bu, yang bawah baris kedua harusnya sama dengan yang atas. Coba dicoret, coba sing mana, yang mana, yang mana. Ibu saya anan itu. Oke. Ya. Berarti ini A kuadrat, mutlak A kuadrat sama dengan mutlak A dikalikan mutlak A.
Oke, terus Nah, di sini berarti mutlak A kuadrat sama dengan mm-mm. A dikalikan A. Karena apa? Karena berdasarkan definisi bilangan mutlak, yaitu definisi 2.2.1. Bahwa Bahwa jika A lebih dari 0, maka mutlak A sama dengan A. oke, terus Kemudian, ada ini ekivalennya jangan lupa ya. oke, Ibu. Kemudian di sini mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat ini berdasarkan dari teorema 2.2.2 Ibu. Mm. Kemudian kedua ruas kita akarkan, sehingga di sini dari mutlak A kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat. Maka mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Seperti itu. Bu Dina, apakah boleh langsung diakarkan gitu? Baru nanti ya lagi. Wah, nggih. Akar kuadrat. Di teorema ada yang mengenai A kuadrat ya, nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini yang ini teorema ya, nilai mutlak A kuadrat dengan A kuadrat. Oke, teorema. Kalau sudah ada teorema ini ngapain lihat atas yang nilai mutlak A kali A, nggak usah kan di sini. Oke, itu makanya Gitu ya. diralat jadinya. Langsung dari tengah-tengah Lang mulai nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Mulainya Oke. dari itu aja. Mulai dari yang ditulis merah itu ya. Ya, yang nomor 3 tapi Yang bukan ketiga, yang baris pertama. ketiga gitu. Dari ketiga aja mulainya. Gitu. Ah. Terus penarikan akar. Bisa Pak Ibu R. Boleh nggih. Karena Ah, sama-sama bilangan kuadrat jadi nggak apa-apa nggih. betul. Tidak Karena masalah, iya selalu bisa. positif nggih bilangan kuadrat nggih. Betul, ya, Oke. ya. Gitu. Oke. Dilanjut, Ibu. Ya, Mbak. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mana ini kelompoknya?
Baik, Ibu, saya izin menjelaskan untuk yang berikutnya. Jika A kurang dari 0, maka kita akan membuktikan jika mut A sama dengan negatif A. Ini menurut definisi 2.2.1. Sama seperti S ya Ibu, ini perlu. Jadi bisa tolong antet nggak Kak? Boleh. Bentar. Oke. Jadi langsung aja mutlak A kuadrat sama dengan negatif A kali negatif A menurut definisi 22.1. Kemudian mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Itu menurut teorema 2.2.2 yang B. 2.2 yang B itu bunyinya apa, Mbak? Sebentar Ibu. Mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen bilangan real. Mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua elemen bilangan real. Oke. Kemudian maka tadi langsung di akar A kuadrat sama dengan akar A kuadrat. Kalau sudah pakai yang itu tadi, analis. Dua. Dua yang B itu kan sudah mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk semua elemen R ya? Iya, Ibu. Kalau sudah pakai itu dan sudah ditunjukkan tadi oleh Mbak siapa? Mbak Andriani. Yang analis. Yang ini ya. Ini kan sudah berlaku untuk semua A elemen R ya. Iya, Ibu. Berarti Terus kan kenapa masih ada ini juga? Kenapa harus dibedakan untuk di saya kok jadi robotik ya? Sama nggak sih? Karena ingin membuktikan Iya, kalau benar. kurang dari mohon maaf Bu, sinyalnya negatif. Nah, kan sudah untuk semua ini ya. Ini kan sudah berlaku untuk semua elemen Betul. R. Betul. Kenapa masih harus dibedakan untuk A yang lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari 0? Kak perlu cukup siji ae berarti. Kalau sudah pakai teorema 222 yang B, itu kan berlaku untuk semua A elemen R. Berarti ini Teorema kan itu sudah berlaku untuk dibuktikan semua untuk A elemen semua. R. Iya. Oh, iya, Ibu. Kecuali memang kan pakainya yang definisi ya. Kalau definisi yang kayak gini, berarti kalian masih harus membedakan. Ya kan, membedakan jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari 0. Jadi ini masih dibedakan begini. Tapi kalau sudah pakai yang 222 yang B, ini kan sudah berlaku umum, Mbak, untuk semua. Kenapa harus dibedakan lagi? Ya enggak?
Ini sudah berlaku untuk A yang lebih dari sama dengan 0 atau A kurang dari 0. Jadinya ya wes, ini sudah berlaku untuk semua nilai A elemen R. Sudah selesai pembuktian. Iya. Gak usah mbok balik mana. Iya, Nduk. Ya, berarti lanjut ke Paham. Jadi yang Nah, pertama tadi sudah membuktikan semuanya. iya, sudah selesai pembuktian nomor 1 apa? satu yang Oke ya. Makanya saya balik. Oh, saya mau lihat teoremanya aslinya apa gitu. Oke ya. Oke, sip. bisa scroll ke bawah. Aul Jadi di nomor 4 ini soalnya buktikan bahwa mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon jika dan hanya jika A dikurangi X jika dan hanya jika X lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari A ditambah epsilon. Maka akan dibuktikan melalui arah kanan dan arah kiri. Melalui arah kanannya yakni jika mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon, maka X lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari A ditambah epsilon. Karena ini sudah dibuktikan, sudah ada pada definisi 2.2.7, maka pembuka akarannya sudah terbukti, yakni bunyi definisi 2.2.7 yakni daerah persekitaran epsilon A sama dengan X elemen bilangan real di mana X kurang dari epsilon dikali dengan X lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari A ditambah epsilon. Kemudian untuk yang berikutnya pembuktian ke arah kiri akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, untuk pembuktian arah kiri, ini X lebih dari A dikurangi epsilon dan X mutlak X dikurangi A kurang dari epsilon. Dari A dikurangi dx lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari ditambah epsilon. Artinya Saya kok robotik tuh. Nggak dengar aku ya. Dua untuk dipecah untuk sama-sama dibuktikan. Apa sudah lanjut? Sudah. Oh ya, tadi pencapaian. Maka kita buktikan untuk X lebih dari A dikurangi epsilon. Yang pertama kita pakai A4, ini inverse penjumlahan. Kedua ruas sama-sama ditambahkan oleh negatif A. Jadi negatif A tambah A dikurangi epsilon kurang dari X ditambah negatif A. Kemudian yang selanjutnya kita pakai sifat A2 yakni asosiatif penjumlahan. Yakni dalam kurung negatif A ditambah A dikurangi epsilon kurang dari X ditambah negatif A. Untuk yang berikutnya kita pakai A3.
sifat A3, yakni identitas penjumlahan. Jadi 0 dikurangi epsilon kurang dari X tambah negatif A. Maka ini juga ekuivalen dengan negatif epsilon kurang dari X dikurangi A. Itu untuk pernyataan yang pertama. Untuk kemudian yang X kurang dari A ditambah epsilon akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibuktikan untuk X kurang dari A ditambah epsilon. Nah, di sini kita gunakan sifat A4 yaitu inverse penjumlahan. Jadi ini sama-sama kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan dengan negatif A. Sehingga negatif A ditambah X kurang dari negatif A ditambah epsilon. Nah, negatif A ditambah A ini kita gunakan sifat A2 yakni asosiatif penjumlahan. Kita kelola seperti ini. Sehingga negatif A ditambah X kurang dari dalam kurung negatif A ditambah epsilon. Menggunakan sifat identitas penjumlahan yakni A3, maka negatif A ditambah A sama dengan 0. Sehingga negatif A ditambah X kurang dari 0 ditambah epsilon. Nah, ini ekuivalen dengan negatif A ditambah X kurang dari epsilon. Sehingga terbentuk persamaan kedua yakni X dikurangi A kurang dari epsilon. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga diperoleh negatif epsilon kurang dari X dikurang A, dan X dikurang A kurang dari epsilon. Sehingga ini ekuivalen dengan A dikurangi epsilon ekuivalen dengan X lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari A ditambah epsilon. Jadi berdasarkan pembuktian arah kanan dan kiri terbukti bahwa mutlak X dikurang A kurang di epsilon jika dan hanya jika X lebih dari A dikurangi epsilon dan X kurang dari A ditambah epsilon. Halo, teman-temannya piye, oke? Oke. Ini cek Bu Erin tugasnya ya. Cek. Suara saya terdengarkah? Baru terdengar. Macet kayaknya barusan. Apa namanya? Coba ke atasan dikit, Mbak. Arah kanannya
Arah kanan itu maksudnya yang mutlak dari X min A kurang dari epsilon, maka itu masih akan buktikan kan? Iya, Ibu. Oke, akan dibuktikan berdasarkan definisi. Mutlak dari X min A kurang dari epsilon. Oke ya, nah itu disimpulkan dulu Iya, bahwa ketika apa berlaku apa, baru nanti ganti arah ya. baik, Ibu. Ke bawahan. Oke, sebentar. Dari 1 dan 2. Itu dan itu artinya apa, Mbak? Dipisah, Ibu. Dari pernyataan 1 dan 2 diperoleh apa, Mbak? Jadi dari pernyataan 1 dan 2 itu bisa dibuktikan jika mutlak X dikurangi A itu kurang dari epsilon jika dan hanya jika itu. Oh, 1 dan 2 memangnya membuktikan jika dan hanya jika, Mbak. Tapi udah terbukti dari itu, Bu. Ini Hidden loh. kan. 1, 2 yang mana? 1, 2 yang ini Atau kan? yang bukan, nah yang ditunjuk, sorry. Makanya kalau ada seperti ini, bedakan ya. Oh iya. Nah, bedakan penamaan. Ya kan bingung, 1 dan 2 yang mana nih? Oke, sebentar. Dari yang ini tadi, yang 1 dan 2 ini tadi disimpulkan apa, Mbak? Itu Ibu saya bingung kalau disimpulkan terbukti untuk hari ini apa? Loh iya kan memang harus disimpulkan satu persatu dulu. Oh, berarti terbukti. Nah, dari 1 dan 2, kamu udah dapat Itu apa? yang di bawah itu. Jadi langsung print Bang. dari dikurangi epsilon dan X dari A ditambah epsilon. Sorry Bu Erwin, gangguan ini. Kayaknya suaranya ini. Kok apa gue itu? Minta kopi akrab ini. Iya. Vin, Dalam. boleh kok melok aku di kamar Kevin. Dalam. Anu bulekmu Bu Dewi. Nggih. Tak grup amar aku suwi Mas Asih. Mantap kan, Pak? Iya. Terus aku dipesen nih, Vin. Dalam. Kalau ketemu Erwin minta duk Pak jadi ini. Jeruknya sekarang cuman ada daunnya, Pak. Masih juragan penting jeruk itu Pak jadi ini. Bapak itu yang nanam, Pak. Oh, juragan jeruk itu Pak. Jadi aku dipesan jeruk ngono. Iki mau gowes hampir Vin. Vin. Iki mau gowes aku bola-bali lewat kene kok sungkan karo Dina gak mampir. Akhirnya mampir iki mau. Wong ngajar. Ya wis terus Vin. Saya dengernya kok suaranya Pak Trap minta kopi saya gini. Terus lanjut dah. Sampun Ibu. Heeh. Gue sama Ari. Loh. Ini cocok ora? Maksudnya. Oh, kau telepon. Oh. Pak, ini kuliah. Pak. Bukan PPK, Pak. Mahasiswa MPKM nanti. Bu karo Bu Dina delok mana nangani PPG lho ya. PPG. Dalam jabatan prajabatan software tugasnya karo awakmu. Mbak Leoni. Awakmu. Aku mendampingi to. Oh. Erwin tugas sampai Bu Leoni aku dampingi. Ya bener. Delok mana oleh mana matematika gak ono? Iya, enggak ada. Matematika gak ono, Bin. SD ya. SD telung kelas kan. Okay. Terus fisika, biologi,
IPA, Kemarin ada matematika bahasa Inggris. ya, kemarin ada yang tanya juga, benarkah UNED tidak membuka untuk yang matematika, katanya gitu. Ya saya nggak bisa jawab. Ternyata kan. Nah, orang matematika diingin, kalau nggak diingin, diingin kelas Nggih, IPA, nggak no. ada. Tapi kan benarkah tidak membuka, kan bukan kita yang Bukan membuka. kita. Yang menentukan Nggih. sana soalnya. Lelang yang menentukan kan GTK. Kene lanjut sih anu nduk teorinya yang apa dikit aja tentang batas Oh, atas atas Supermoon, batas bawah. Infimo, nggih. Share Oke, nanti siap. nanti saya tak tambah annotate Nggih, tak boleh. bentar. Oke, Mbak, di close dulu. Kamu? Terima kasih untuk kelompok 10. Mana ya? Perangkat. Supermoon, Infimum, nggih. Aplikasi, kok aplikasi di mana punya saya yang ini? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Kenapa Pak Trapin? Jaim. Jaim. Kalau ada apa Ibu Dina dibuntel aja, Pak. Nggak usah jaim-jaim. Boleh tengah di bang buntel aku. Rezeki itu diterima, Pak. Diterima dengan baik. Sebentar. Bu, saya slide-nya kok hilang yang tentang Supermoon, nggih. Ini saya langsung dari buku aja, nggih. Mana materinya? Oke. Sudah munculkah? Sudah ya? Oke. Sudah beranjak dari 2.2. Oh, mana sih? Nah, kita coba untuk ke Supermoon dan Infimum. Suprema dan Infima. Sudah dibacakah? Kalau ditanya sudah dibacakah, senyum-senyum. Dan tak ada yang menjawab. Artinya, sifat terurut sebentar. Sifat aljabar, lo kan nggak ono. Oh, ini deh. Oke, pakai ini saja. Ini ya, kalian kemarin sudah mengenal tentang sifat bilangan real ya, sifat bilangan real. Nah, di Bisa kita coba biar rapat monitoring PPQ. Oke. Itu sorry ya. Isu langsung apa? Pak Trap ini rame ya. Campur itu sarapan. Bentar, mana sudah di silent sama Bu Dina. Oke, sebelum ke Supermoon dan Infimum, nah, kalian harus tahu dulu di sini ada definisi tentang Enak pakai anu ndak? Enak pakai PowerPoint aja nanti. Gampang. Ini aja, Bang. Ini mereka lah cantik. Jangan aplikasi saya itu ya. Nah, itu enggak. Enggak ketemu, Bu. Allahu Akbar, kok gak matur. Bentar PPT-nya. Iya. Nggih, PPT-nya dari B langsung D, Bu. C-nya hilang. Kok aneh?
Bentar, Saya hilang. Ini kan D. Kuliah. Iya. Terus saya Kadang-kadang. sesuai. Rame aja Pak Trap ini. Iya ngomong aja. Susah kan nek tak urip nek kok cek ngomong. Ben tak pameri lho iku. Jalan-jalan. Itu tak pameri lho. Nak toh? Nak toh? Oh, nak. Enak ya. Yamin. Tuman. Gak dihidupkan kok sama Bu Dina. Kameranya tak pakai. Enggak pakai. Nih ya. Sini tanda. Muncul, non? Bentar. Muncul sih, Bu. Bentar. Oke. Kita mendahului dengan kelengkapan sifat bilangan real. Nanti lanjutannya untuk aplikasinya sesudah kuis ya, Dok. Sudah kuis 1, kita lanjutkan dengan aplikasinya. Kok gak iso gerak tuh sayang? Dalam. Langsung pakai ini aja deh. Definisinya, jika S bilangan himpunan bilangan bagian dari R yang tidak kosong, jadi syaratnya S tidak kosong ya, maka S disebut terbatas di atas jika ada bilangan real U, sedemikian hingga U lebih dari semua angka S. Dengar suara saya, Pak? Benar, Bu. Oke, alhamdulillah. Dan S disebut terbatas di bawah jika ada real W demikian hingga W kurang dari semua anggota S. Tadi U disebut batas atas dari S, sedangkan W disebut batas bawah dari S. Nah, suatu himpunan dikatakan terbatas jika dia terbatas di atas dan juga terbatas di bawah. Jadi jika hanya mempunyai batas atas saja, maka dia hanya dikatakan terbatas di atas. Jika mempunyai batas bawah saja, dikatakan terbatas di bawah. Kalau mempunyai dua-duanya, punya batas atas, terbatas di atas dan terbatas di bawah, baru dikatakan dia terbatas. Oke? Paham ya? Jadi misalnya sekarang nih, Pak, sebentar, Pak, ngecek lagi saya. Jika misalnya sekarang kita punya himpunan A1, gimana nih? A1. Wah, kok ya hijau ya? Dan kelihatan nggak nih, Nak? A1 adalah himpunan bilangan real yang X-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Kelihatan? Kelihatan? Ganti aja bedolnya wis belek amat. Kelihatan ya Pak TikTok? A1 lah sama dengan himpunan bilangan real yang lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Udah ya, kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Apakah A1, itu 1 ya, 1 nih. Apakah A1 terbatas di atas? Iya, Ibu. Iya. Batas atas mana? X kurang dari 1. Apa? X kurang dari 1. Batas atas tadi apa, Tondo? Batas atas itu jika dia lebih besar dari semua anggota A1. 1, Ibu. 1 batas atasnya. 2 batas atasnya kan? Bukan. Iya, Ibu. 2 batas atas dari A1? Bukan.
Ya, Apakah di dua? sini saya bukan hanya ngajar Mbak Hilya, Mbak Mas Rizky loh ya. Yang lainnya juga loh ya, saya kelas loh yang saya ajar. Apakah 2 batas atas dari A1? Pertanyaannya lagi, apakah 2 lebih besar dari semua anggota A1? Iya. 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 Kalau begitu, bolehkah dikatakan 2 merupakan batas atas dari A1? Boleh, Ibu. Halo? Boleh, Ibu. Boleh Kenapa? tidak? Boleh, oke. Bagaimana dengan 2,5? Apakah 2,5 batas atas A1? Iya, Ibu. Iya, Iya. Ibu. Iya. Jadi 2,5. Karena apa? Karena 2,5 Lebih besar dari semua Anggota. benar lebih besar dari semua anggota A1. Bagaimana dengan 1,2? Apakah Ibu. 1,2? Oke, jadi kalau begitu batas atas A1 siapa? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak batas atas A1, Nak? Lebih dari sama dengan 1. 1, 3, 4, 5, hanya itu. Ada berapa banyak? Terhingga tapi lebih Tidak terhingga. Ada tak hingga banyaknya batas atas A1. Sehingga batas atas A1 hanya bisa dituliskan dengan himpunan semua bilangan real yang bagaimana? Yang lebih dari besar atau sama dengan 1. Jadi semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 1 merupakan batas atas A1. Oke? Apakah batas A1 punya batas bawah atau terbatas di bawah? ada, Ibu. Iya. Batas bawahnya mana, Nak? 0 dan seterusnya. 0 dan seterusnya. 0 dan seterusnya bilang 0,5. Terusnya itu seterusnya kemana? Ya, Ke kiri. 0,5. Kalau ke kiri berarti bagaimana menuliskannya? Iya. Kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Nolnya ikut nggak? Pak. Tidak. Tidak yang kelompok. Tidak ikut, Ibu. Nolnya masuk nggak? Tidak. Batas bawah A1. 0 masuk batas bawah bukan? Ini ada tanda ya. W disebut batas bawah jika W kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S anggota S. 0 merupakan batas bawah bukan dari himpunan A1. Ini loh, Nda. Iya, Ibu. Dalam bawah. Y? Oke, 0 juga merupakan batas bawah. Ada batas bawah yang lain, kan? Ada, Ibu. Baik, ada batas bawah yang lain, Kak? Ada, Ibu, kurang dari 0. Oke, bagus. Jadi semua bilangan real yang kurang dari 0 merupakan batas bawah A1. Jadi suatu himpunan, jika dia terbatas di atas, maka banyaknya batas atas tak hingga. Jika mempunyai batas bawah, banyaknya batas bawah juga tak hingga. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah A1 terbatas? Terbataskah? Iya. Iya, Ya, karena apa tadi, Nak? Karena memiliki batas atas dan batas bawah. oke, bagus. Karena dia terbatas di atas dan terbatas di bawah. Sekarang himpunan A2. A2 adalah bilangan real yang lebih dari 0. Apakah dia terbatas di atas? Iya, Tidak, Ibu.
Hah? Enggak. Adakah bilangan real yang lebih dari semua anggota A2? Tidak ada. Tidak. Tidak. Oke ya, karena setiap kita ambil bilangan yang real yang lebih dari 0, maka ada bilangan real lain yang lebih dari bilangan yang kita ambil itu, yang merupakan anggota A2. Kalau begitu batas atas A2 siapa? Nggak ada, jadi himpunan kosong. Ya. Batas bawahnya ada tidak? Ada. Ada. Ada siapa? Kurang dari Kurang sama dari dengan sama 0. dengan 0, Ibu. Oke, bagus. Pintar. Semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan. Apakah himpunan A2 terbatas? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena dia hanya batas di bawah saja. Jadi tidak mempunyai batas atas. Oke. Ada yang bisa menunjukkan, memberi contoh himpunan A3 yang terbatas di atas saja? Coba siapa? Himpunan bilangan real yang bagaimana? Yang hanya mempunyai batas atas saja dan tidak punya batas bawah. Himpunan yang mana? Bagaimana? Berikan contoh. Tadi A1, A2 himpunan dalam? Mungkin X kurang dari sama dengan 0. Oke, X yang kurang dari atau sama dengan bilangan real yang ini. Alah, ujungnya kok hilang tulisan. Nggak kelihatan. Cucu hilang kok deh. Sebentar, mau nulis cucu hilang. Hari ini dikenal. Benar ya, yang kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 1. Ditunduk gitu cucuknya gitu hilang. Dah, tulis dah. Aku nggak ketemu ujungnya bolpenku lah. Kurang dari sama dengan 0. Belek. Oke. Itu adalah contoh himpunan yang terbatas di apa? Di atas ya. Batas atasnya siapa? X kurang dari sama dengan 0. Batas atas A3 adalah X lebih. apa? Yang lengkap nih, bilang. Kalau bilang yang lengkap. Batas A3 siapa? Semua bilangan real yang X lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Jadi kalau suatu himpunan terbatas di atas atau terbatas di bawah, maka batas atas atau batas bawah tersebut bisa menjadi anggota himpunan, bisa juga tidak, ya kan? Nah, batas bawahnya tadi siapa? A3 adalah Himpunan kosong. himpunan kosong. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai batas atas, batas bawah, himpunan terbatas di atas, terbatas di bawah, enggak? Tes? Izin bertanya, Ibu. Ya silahkan. Kalau misalkan himpunannya seperti 2 dikurang 1/n, di mana n elemen dari bilangan asli itu, nanti kan itu nggak ada kayak lebih dari sama dengan 0. Himpunan apa? Nah, himpunan? Misalkan 2 dikurang 1/n. X anggota R ya. 2 dikurangi 1/n. N-nya anggota Bilangan asli, gitu kan? bilangan asli ya. Iya. Itu bagaimana, Ibu? Maksudnya apa pertanyaannya? Menentukan terbatas di atas, terbatas di bawahnya. Oke. Berarti nanti
Ibu. Satu itu anggota dari A1 bukan, Mbak? Bukan. Bukan. Tapi apakah satu itu anggota dari batas atas A1? Iya. Iya. Untuk 0, apakah anggota dari A1? Enggak, Ibu. Iya. Termasuk anggotanya. Apakah 0 anggota dari batas bawah A1? Iya juga. Iya juga. Sudah terjawab kan? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Elvin dan Bu Dina. Jangan lupa di situ ada, gitu ya. Oke. Ada yang boleh sama dengan anggota S. Oke, Ibu sudah mengerti. Oke, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silent sudah. Sudah sunyi, sepi. Ya sudah. Kalau sudah sunyi, sepi, untuk pertemuan mendatang. Pak Traf pamit, Erwin. Dalam? Iya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Aku sore sarapan. Asik. Mampir ke Luminor, Pak. Oh, iya. Kalau mereka tak minggu ngarep yang belum. Mau sih. Nggak kesel lah. Ya wis. Iya, Pak. Bervin, salam ya. Iya, Bapak. Makasih ya. Oke ya, dipersiapkan untuk kuisnya. Kuisnya materinya berarti 2.1 dan 2.2. Oke. Mungkin 2.1 dan 2.2 ada yang mau ditanyakan? Silent berarti kita anggap nggak ada ya, Bu ya. Oke, kalau nggak ada mungkin itu dulu perkuliahan kita hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuis hari Senin. Ya. Sekian dulu dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervin dan Bu Dina. Oke.